warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm good. Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Okay, before we start our class today, so let's recite Al-Fatihah together. Sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Miss Aini pakai filter biar nggak bosen ya. Nah, our subject today is thematic and English Cambridge. Okay, the first subject is thematic. Miss Aini will share screen our material today. Okay, you can open your book tema 3. Okay, tema 3 PB1 subtema 1. Masih awal ya, karena kita baru kemarin ulangan. Okay. You can open your book page 1. Ayo membaca. Nah, ini ada teks. Teks ini tentang apa ya, Miss? Teks ini adalah tentang makanan yang paling banyak dikonsumsi sama orang-orang Indonesia. Wah, apa ya itu? Nah, teks ini adalah tentang padi. Kita baca sama-sama ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benihnya atau bijinya padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah sehingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling dengan sekam, terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang kita sebut beras. Nah, sekarang Miss Ayuni will show you the video about the paddy. Okay. Oh no, sebentar. Okay, this one. Can you see the YouTube on your screen? Okay, good. This is the video. Let's watch together. Masih buffering? Sebentar ya. Hari ini kita akan belajar tanaman padi.
Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi proses pertumbuhan tanaman padi. Tanaman padi ini merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Anak hebat, pernahkah kalian membayangkan sepiring nasi yang kalian makan berasal dari mana? Ya, sepiring nasi yang kalian makan berasal dari padi yang dirawat petani dengan penuh keuletan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Banyak penduduk yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah penghasil padi. Daerah penghasil padi di Indonesia ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Di Indonesia juga ada daerah yang terkenal sebagai lumbung padi nasional, yaitu berada di Karawang, Jawa Barat. Anak hebat, tahukah kalian bagaimana tahap pertumbuhan padi tersebut? Ternyata tahap pertumbuhan padi memerlukan waktu yang lumayan lama. Mari kita perhatikan tahap pertumbuhannya ya. Pertama, dari benih padi. Benih padi akan direndam semalaman supaya bijinya tumbuh berkecambah. Lalu, benih padi mulai berkecambah. Setelah berkecambah, selanjutnya akan ditanam di lahan sementara sampai benih padi tumbuh dan siap ditanam di sawah. Setelah benih padi di lahan sementara sudah tumbuh dengan cukup, maka petani akan memindahkan benih tersebut ke sawah. Lalu, petani akan menanam benih tersebut dengan hati-hati dan memperhatikan jarak antar tanaman supaya padi dapat tumbuh dengan baik. Supaya padi dapat tumbuh dengan baik, petani juga akan memperhatikan pengairan sawah karena tanaman padi memerlukan air yang lumayan banyak ya. Selain itu, petani juga akan memberikan pestisida supaya tanaman padi tidak terserang hama dan memberikan pupuk supaya padi tumbuh dengan subur. Selanjutnya, padi berbunga hingga gabah matang, keras, dan menguning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Selain benih, gabah ini juga akan diolah menjadi nasi yang sehari-hari kita makan ya. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Maka setelah waktu tersebut, padi sudah siap dipanen. Setelah panen, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling menggunakan mesin, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya dan menjadi beras. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Ternyata beras ada berbagai macam warnanya ya. Nah, demikian penjelasan mengenai tanaman padi. Oke, nah ini sama ya seperti yang kita baca tadi ceritanya. Ini saya share sekali. Nah, dari bacaan tadi kita tahu apa ya isi bacaan di atas tadi? Betul, isinya adalah tentang proses
penanaman padi ya, mulai dari benihnya sampai menjadi beras. Kenapa kok tanaman tersebut itu penting bagi masyarakat Indonesia? Karena padi merupakan sumber makanan utama untuk kita. Jadi kalau orang Indonesia itu makanannya kan nasi. Nah, nasi itu tadi dari padi. Nah, selanjutnya, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Nah, di mana ya? Nah, tadi sudah ada bacaannya. Dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Contohnya juga sudah ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Oke. Berapa lama proses tanaman padi itu tumbuh? Mulai dari 110 sampai 130 hari lama ya. Nah, apa yang dimaksud dengan gabah? Apa ayo? Dari bacaan tadi kita tahu gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Biasanya warnanya coklat-coklat itu ya. Sekam atau kulit padi. Nah, sampai sini sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Untuk soal-soalnya bisa untuk pelatihan mandiri. Nah, kita lihat berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap bisa dinikmati sama masyarakat Indonesia. Caranya gimana, Miss? Caranya yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Jadi bibitnya itu dijaga, disimpan dengan baik supaya bisa ditanam kembali. Kemudian, menjaga lahan pertanian. Nah, sawahnya itu tadi dijaga. Jangan sampai sawahnya tadi digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalkan untuk perumahan, terus untuk buat apa namanya? Gedung-gedung kayak gitu kan sayang ya. Nanti semakin sempit lahannya, petaninya bingung mau menanam padi di mana. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin, menjaga lingkungan sekitar itu seperti tidak boleh membuang sampah. Nih, sampah akan menyebabkan banjir. Nah, kalau banjir, volume airnya kan banyak. Otomatis tanaman padinya tidak akan tumbuh karena terlalu banyak air. Kemudian, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, di sawah-sawah itu kan ada saluran airnya ya. Nah, itu harus tetap dijaga supaya air tetap bisa lewat. Untuk apa? Untuk kesuburannya padi tadi. Supaya nggak kekeringan. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat dan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, ini nih banyak juga ya kita menjumpai misalkan kita lagi makan di luar atau kadang-kadang di rumah juga pernah ya. Kita makan, ambil nasinya banyak. Ternyata nggak habis, sudah kenyang duluan. Nah, itu kan mubazir itu. Kita tidak menggunakan beras secukupnya. Jadi kalau mau makan, ambil secukupnya. Kalau sudah kenyang, ya sudah disimpan lagi nasinya untuk makan selanjutnya. Kita sehari makan berapa kali? 3 kali ya, pagi, siang, dan sore. Siapa yang kalau malam-malam makan? Kalau malam-malam diusahakan tidak makan berat-berat ya, karena akan mengganggu organ-organ tubuh yang lain. Karena mereka juga butuh istirahat, sama seperti kita. Nah, selanjutnya, tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Sekarang kita mau belajar membuat kalimat pertanyaan. Misal ini cara-cara di sini ya. Ini di close dulu, enggak usah di close. Nah, misal ini tulis di sini. Ketika kita mau membuat pertanyaan, kita harus menggunakan istilah 5W plus 1H. Loh, bahasa Inggris ini Miss ya. Nggak apa-apa, disingkat biar kalian semua mengerti. 5W itu apa, Miss? What, where, why, when, who.
Dan satu hanya adalah how. What itu apa? What itu adalah apa? Artinya apa? What apa? Where di mana? Why mengapa atau kenapa? When kapan? Who siapa? Dan how bagaimana. Nah, ketika kalian akan membuat sebuah pertanyaan, kata yang kalian gunakan adalah kata-kata tanya ini. Apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, misalnya ini akan bantu kalian untuk membuat contoh pertanyaan dari gambar ini. Ini ada 3 gambar. Yang pertama di perairan. Yang kedua dataran tinggi, dan yang ketiga di sawah. Coba pertanyaan pertama dari misalnya ini seperti ini. Kita pakai siapa? Siapa saja yang sedang menangkap ikan di laut? Nah, ini kita pakai siapa. Kalau bagaimana, gimana, Miss? Kalau bagaimana? Bisa seperti ini. Bagaimana caranya agar padi tumbuh subur? Nah, ini bagaimana? Nah, untuk yang nomor 3, 4, 5, bisa kalian coba untuk buat sendiri. Ini boleh dicatat ya. Boleh dicatat di buku paketnya atau di buku tulisnya, it's okay. Terserah kalian. Oke? Misalnya ini hapus ya. Kalau masih menulis, boleh di pause dulu videonya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ayo berlatih. Nah, ini gambar-gambar yang tadi ya. Bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Kita baca dulu ya. Pantai, yang pertama adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan dengan laut, berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada yang pula yang terjal. Terjal, landai itu pendek, dangkal. Kalau terjal itu dalam. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kalau di Surabaya kayak apa? Kayak di Kenjeran gitu ya. Itu termasuk pantai yang landai. Kemudian, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, siapa yang pernah ke kebun teh? Atau ke kebun stroberi di Malang? Nah, itu termasuk dataran tinggi. Kemudian, yang terakhir, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, ini misalnya ini pernah tahu kalau tebu Pasuruan banyak ya. Berarti itu termasuk dataran rendah. Nah, sekarang semua sudah bisa membedakan ya. Dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Ini bisa kalian jadikan latihan mandiri juga. Nah, kalian sebutkan contoh lokasinya. Di mana kalau pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Ciri-cirinya. Tadi apa kalau pantai? Kalau dataran tinggi tadi ciri-cirinya berapa? Ketinggiannya. Kalau dataran rendah tadi ketinggiannya cuma berapa? Nah, sumber daya alamnya apa aja? Bisa kalian buat untuk latihan mandiri. Atau bisa kita bahas di hari Senin ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke pembelajaran 2. Ayo berdiskusi. Nah, ini ada cerita halaman 7, kita baca dulu ya.
Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, dari cerita ini, apakah yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya tadi? Yang dilakukan tadi apa? Betul, tidak menghabiskan makanannya. Nasinya nggak dihabiskan karena ambilnya kebanyakan. Ya, kalau Benny gimana? Kalau Benny selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil secukupnya. Kemudian, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya? Benny ya, Benny yang bersikap bijak terhadap makanan karena dia mengambil secukupnya, kemudian menghabiskan makanannya. Nomor 4, ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Semuanya, ya berasnya, nasinya, kemudian yang membeli juga, kan sayang makanannya dibuang-buang ya. Kemudian nomor 5, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Sudah, karena hak semua orang adalah mendapat makan makanan yang layak, yang baik dan layak. Kemudian, ketika adik Benny membuang makanan, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum ya. Kalau adiknya Benny sudah mendapatkan haknya untuk makan, berarti kewajiban adik Benny adalah menghabiskan makanannya. Nomor 7, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah ya. Benny sudah melaksanakan kewajibannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen yang kita hirup. Kita berhak menikmatinya, menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Benny, kita bayangkan kalau di dalam rumah aja ada 4 anggota atau 5 anggota keluarga, semuanya makan dan nggak habis dibuang. Nah, terus berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Banyak sekali ya. Nah, kalau kalian gimana? Makannya gimana, dihabiskan atau enggak? Besok atau mulai hari ini kalau makan ambil secukupnya dan juga harus dihabiskan dimanapun tempatnya. Mau di rumah, mau di restoran, mau di rumahnya saudara, atau di sekolah besok kalau masuk. Amin. Nah, berpikirlah kamu sebelum membuangnya. Kita bisa lihat di sini proses dari sawah yang dibajak, padi yang ditanam, sampai menjadi nasi yang siap makan. Dia membutuhkan waktu lama loh, 132 hari. Lama ya. Nah, selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 gambar. Yang A itu lagi ngapain ya? Bapak-bapak itu sedang menebang pohon. Sedang menebang pohon. Ya. Terus yang kedua, kalau yang B, dia sedang menanam pohon. Nah, ini yang C, dia lagi ngapain? Dia lagi metik-metik daun. Siapa yang biasanya suka usil metik-metik daun? Nah, itu juga merusak tumbuhan ya. Jangan dibiasakan. Kecuali kalau daunnya sudah kuning. Nah, ini kalau digambar kan daunnya masih hijau. Nah, berdasarkan gambar di atas, kita diskusikan bersama-sama.
Kira-kira yang dilakukan gambar A ini bagus nggak? Tidak ya. Boleh dia menebang pohon asalkan ditanam kembali. Tebang pilih juga, dia juga harus melakukan tebang pilih. Jadi tidak semua pohon ditebang, tapi harus dipilih. Dipilih pohon yang memang sudah benar-benar cukup untuk bisa ditebang, boleh ditebang. Nah, yang kedua, kalau gambar B ini kira-kira gimana? Dia baik ya, dia melakukan kegiatan yang baik karena dia menanam pohon. Kalau yang C, ya, kalau yang C sudah jelas, dia melakukan hal yang tidak baik karena dia merusak tanaman. Padahal tanaman memberikan manfaat untuk kita. Jadi jangan dirusak. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini matematika kita lewati dulu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke SPDP. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase. Wah, kolase itu apa, Miss? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Ini gambar kupu-kupu ya. Nah, ini cara-cara membuat kolasenya. Sekarang, misalnya ini mau kasih lihat video. I will show you a video about the collage. Ini yang tadi. Tunggu sebentar ya. Al-Bilhaq kelas 4 tema 3 subtema 1 muatan SPDP karya seni kolase. Wah, indahnya karya seni ini. Terbuat dari apakah bentuk karya seni tersebut? Kupu-kupu tersebut terbuat dari biji-bijian, yaitu biji jagung dan kacang hijau. Karya seni kupu-kupu di samping dibuat dengan teknik kolase. A. Pengertian kolase. Kolase adalah karya seni dua dimensi yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada permukaan gambar. Bahan kolase. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni kolase yaitu biji-bijian, daun-daunan, serta bunga-bunga. Selain itu masih banyak lagi ya. Cara membuat kolase. 1. Tentukan tema kolase dari bahan alam ataupun buatan. Kalian bisa menggunakan biji-bijian yang merupakan bahan dari alam, serta kertas origami berwarna-warni dari bahan buatan. 2. Persiapkan alat dan bahan untuk membuat kolase. Kalian bisa menyiapkan berbagai jenis kertas, biji-bijian, maupun karton, serta lem dan lain-lain. Dalam memilih bahan, tentukan dengan tema kolase ya. 3. Buatlah pola sesuai gambar. Kalian bisa membuat pola tema binatang atau hewan, kemudian tema bunga atau tumbuh-tumbuhan, serta tema tentang buah-buahan. 4. Tempelkan bahan pada pola yang telah disediakan. Kalian bisa menggunakan pinset untuk mempermudah menempel ya. 5. Pajanglah hasil karyamu di dinding. Karya seni kolase yang kalian buat tentunya akan mendapatkan apresiasi dari teman maupun guru. Lalu, apa itu arti apresiasi? Apresiasi karya seni kolase. Apresiasi merupakan suatu proses penghayatan suatu karya seni
yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Secara umum, apresiasi seni bisa diartikan sebagai kesadaran menilai melalui cara menghayati suatu karya seni. Mari kita apresiasi karya kolase berikut ini. Ada karya kolase dari biji, daun, dan bunga yang dibuat oleh Haris. Kemudian ada kolase dari bunga yang dibuat oleh Amel. Kolase karya Haris sudah bagus memadukan 3 bahan alam yaitu bunga, daun, dan biji. Alangkah baiknya jika ukuran kertas lebih besar sehingga pot bunga pun dari biji lebih terlihat lebih besar. Kolase karya Amel sudah bagus pemilihan warna dengan kombinasi yang sangat serasi. Alangkah baiknya jika langit diberi tambahan awan atau matahari. Cobalah buatlah kolase, kemudian pajang di dinding kelas. Jangan lupa berikan kesempatan pada temanmu untuk mengapresiasi. Oke. Oke, kita sudah lihat videonya cara membuat kolase. Kolase bisa dibuat dari apa? Bisa dari daun, bunga, biji-bijian. Nah, kalau yang di kelas 1 itu masih kita belajar kolase dari kertas, dari kulit telur. Nah, itu bisa. Oke. Sudah selesai materi kita untuk tematik. That's all our material for thematic. Sebentar. Now we are going to learn about English Cambridge. Please open your English Cambridge book. Nah, ini sudah kemarin. A. Listen. Okay, this is the story. Let's read this story together. You can read from your book or from your screen. I will start to play this story. I would like a kitten. I want a snake. I think we should get a kitten. Well, I think we should get a snake. Kittens are more friendly than snakes. Kittens are more playful too. Are you sure? Okay, after read this story, C. okay, Read the story again. Then answer. read the story again, then answer. After read the story, now let's answer this question. Number 1, what pet does Emma want? Good, Emma want a kitten, yes. Next, what pet does Alex want? Yes, Alex want a snake. Now, number 3, what does Emma think about kittens? What does Emma think about the kittens? They are friendly, they are cute, or they are active? They are friendly. Okay, let's show the answer. Yay! Correct. Now you can answer on your book. Bisa dijawab di buku kalian juga ya. A. Listen and say. Okay, listen and say. As usual, you have to repeat after me. Okay? Okay. Soft. Soft. Easy to care for. Easy to care for. Cute. Cute. Playful. Playful. Friendly. Friendly. Clever. Clever. Quiet. Quiet. Active. Active. Okay, good. B. Listen and write the letters. Okay.
Listen and write the letters. So Miss Ayuni will play the audio and you have to write the letters based on the audio. Okay, class? Okay, let's start from A. A, Cute. A, Cute. B, Friendly. B, Friendly. C, Easy to care for. C, Easy to care for. D, Clever. D, Clever. E, Playful. E, Playful. F, Quiet. F, Quiet. G, Soft. G, Soft. H, Active. H, Active. Okay, after listen this page, now let's see the answer. Miss Ayuni belum jawab ya, karena Miss Ayuni will show you the answer. Okay, the answer number 1 is G, number 2 is C, number 3 is A, number 4 is E, number 5 is B, number 6 is D, number 7 is F, and number 8 is H. Oke, sudah benar semua ya? Okay, good. C. Listen, then look at the pictures. Ask and answer. Okay, listen, then look at the pictures, ask and answer. This is the question. Ini adalah kalimat tanya. Why would you prefer puppy? Kenapa kamu lebih suka anak anjing? Nah, ini, and these are the reason. Ini adalah alasannya. Kita dengarkan, kemudian kita tirukan ya. Why would you prefer a puppy? Why would you prefer a puppy? Kenapa kamu lebih suka anak anjing? Puppies are cuter than kittens. Puppies are cuter than kittens. Karena anak anjing lebih lucu daripada anak kucing. Or, atau, Puppies are more clever than kittens. puppies are more clever than kittens. Anak-anak anjing itu lebih pintar daripada anak kucing. Nah, yang kedua, Why would you prefer a snake? why would you prefer a snake? Snakes are quieter than parrots. Snakes are quieter than parrots. Ular itu lebih diam daripada burung kakak tua. Okay, next. Why would you prefer a kitten? Why would you prefer a kitten? Kittens are more playful than rabbits. Kittens are more playful than rabbits. Okay. Why would you prefer a goldfish? Why would you prefer a goldfish? Goldfish are easier to care for than parrots. Goldfish are easier to care for than parrots. Ikan mas itu lebih mudah dirawat daripada burung kakak tua. Why would you prefer a puppy? Why would you prefer a puppy? Kenapa kamu lebih suka puppy, anak anjing? Puppies are softer than goldfish. Puppies are softer than goldfish. Anak-anak anjing itu lebih halus daripada ikan mas. Ikan mas nggak ada rambutnya soalnya ya. Why would you prefer a lizard? Why would you prefer a lizard? Kenapa kamu lebih menyukai kadal? Lizards are more active than turtles. Lizards are more active than turtles. Karena kadal lebih aktif daripada kura-kura. Nah,
From this page, we learn about, kita belajar tentang, nah kalian bisa lihat the information here. Ada more friendly, quieter, more playful, easier to care for, softer, and more active. Nah, di sini juga sudah dikasih garis, dikasih warna, more dan than. Ini kita bahas, kita pernah belajar di tahun lalu. Kalau artinya lebih dari, atau lebih cepat, lebih besar, itu ada imbuhan R di belakangnya. Ada faster, and then quieter, softer. Nah, boleh nggak Miss nggak dikasih R? It's okay. Nggak ada R-nya, it's okay. Nah, tapi di depannya ada more-nya. Like this. More active, more easy, more friendly, more friendly, more playful. Gitu. Oke? Nanti kita review sedikit juga saat pertemuan selanjutnya. D. Chant. A. Listen and read. Okay. For this page will be discussed on the next meeting. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Okay, so that's all for Miss Ayudi today. Thank you very much for watching this video. There's no assignment for today, okay? Okay, that's all from me. Thank you very much and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.